Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam. Perkenalkan, saya Jineka Wardani dengan NIM 120190030. Hari ini saya akan mempresentasikan tentang webinar dengan topik Publication Process. Di topik ini terdapat 6 subtopik. Yang pertama ada Fundamentals of Publishing, yang kedua ada Research Metrics, ketiga ada Finding the Right Journal, yang keempat ada Ethics, yang kelima ada Open Science, dan yang keenam ada Publishing in the Chemical Science. Baik, kita beralih ke subtopik yang pertama, yaitu Fundamentals of Publishing. Siklus hidup jurnal mencakup langkah-langkah berikut: mengatur dewan redaksi untuk mengawal jurnal yang ada, atau meluncurkan judul jurnal baru. Kualitas dan kecepatan tinjauan penting bagi penulis dan pembaca. Tinjauan sejawat adalah filter yang mengevaluasi kualitas penelitian, mengomentari validitasnya, menilainya signifikansi, dan menentukan originalitasnya. Proses juga membantu meningkatkan kualitas makalah. Dalam studi terbaru oleh Konsorsium Riset Penerbitan, lebih dari 90% penulis setuju bahwa tinjauan sejawat meningkatkan kualitas makalah mereka. Penerbit bebas dari prasangka atau dukungan karena mereka adalah fasilitator dan bukan anggota proses tinjauan sejawat. Namun proses peninjauan difasilitasi oleh penerbit yang banyak berinvestasi dalam mengembangkan, memelihara, dan meningkatkan sistem tinjauan online. Penerbit juga menyediakan alat yang diperlukan untuk membantu editor dan peninjau. Subtopik yang kedua adalah Research Metrics. Skor adalah metrik tingkat jurnal berdasarkan data cakupan. Detail skor sisi terbaru, tetapi juga menantikan pelacak skor sisi, yang memberi Anda indikasi dari apa skor situs untuk tahun depan dapat didasarkan pada data bulanan terbaru. Di bagian bawah, Anda akan melihat beberapa opsi tambahan untuk melihat metodologi. Selain itu, apakah judul serial memiliki nilai absolut sebesar misalnya di atas 5 secara intensif di kategori kedokteran yang mungkin, tapi misalnya dalam matematika, Anda bisa melihat angka yang lebih rendah secara umum. Dan juga, apakah jurnal open access atau tidak? Yang tak kalah pentingnya, menambahkan hasil penelitian Anda dapat dilakukan oleh banyak peneliti. Menggunakan informasi untuk jurnal dan situs mereka disebut metrik di CV atau profil LinkedIn Anda. Jadi skornya adalah lebih dari sekedar tentang ruang lingkup bahasa Inggris berisi banyak judul yang pada dasarnya dalam teks lengkap judul non-bahasa Inggris. Lanjut, kemudian subtopik yang ketiga, Finding the Right Journal. Ini adalah bidang studi yang menantang, yang terus berkembang, dan sejak kami memulai proses ini pada tahun 2009, banyak yang telah berubah di lapangan. Didiskusikan, didebat, dimodifikasi, dan dipertimbangkan adalah cara terbaik untuk melayani komunitas ilmiah melalui proses pemilihan konten. Jadi, apa yang menentukan hasil yang bagus, dikatakan bahwa itu perlu diatur dan dijalankan dengan standar editorial dan peer review yang tinggi, dan perlu ada penekanan pada kualitas dan kepercayaan konten. Adanya tim editor yang kompeten dan berdedikasi juga penting dalam menjaga integritas dan reputasi jurnal. Mereka harus memiliki pemahaman yang baik tentang kebutuhan dan harapan penulis, serta memastikan bahwa setiap artikel yang dipublikasikan telah melalui proses penelaahan sejawat yang ketat. Demikian pula, jika jurnal tersebut mendedikasikan diri untuk menjadi platform bagi peneliti dari berbagai disiplin ilmu, keragaman editorial akan sangat membantu dan memastikan bahwa berbagai perspektif tercermin dalam konten yang dipublikasikan. Selain itu, jurnal yang bagus akan berkomitmen untuk menjaga akses terbuka dan menjangkau audiens yang lebih luas, sehingga memungkinkan penyebaran pengetahuan dan kolaborasi antar peneliti. Jurnal semacam itu juga akan selalu berupaya untuk meningkatkan dan mencari cara baru untuk melayani penulis dan pembaca, melalui inovasi dan adaptasi terhadap perubahan dalam dunia akademis. Dengan dipertimbangkan semua faktor ini, kita dapat yakin bahwa kita telah memilih jurnal yang dapat diandalkan dan berkualitas untuk mempublikasikan hasil penelitian yang bermanfaat bagi komunitas ilmiah secara keseluruhan. Kemudian subtopik yang keempat adalah ethics. Webinar subtopik ini dihadiri oleh dua pembicara, yaitu Profesor Dr. Michael Seidel adalah co-direktur pendiri Pusat Kesehatan yang berdiri untuk
Humboldt Elsevier Advanced Data and Text Center, dan dia adalah setengah dari unit integritas penelitiannya. Dia juga menjabat sebagai Direktur Sekolah Burden untuk Ilmu Perpustakaan dan Informasi di Thermopylae City, serta Dekan Fakultas Seni dan Komisi Etika Penelitian. Thorsten Beck adalah pasca-doktoral di Pusat Kesehatan dan mantan anggota Laboratorium Interdisipliner. Gambar pengetahuan Castaldo di Universitas Herbert hingga Berlin. Melanie Lugano Hagen adalah manajemen pusat kesehatan dan kandidat doktoral di Sekolah Beban Ilmu Perpustakaan dan Informasi di Universitas Humboldt-Zubin. Dia prihatin dengan integritas data, dan secara khusus ada penelitian dari praktik untuk mengevaluasi penelitian kualitatif. Di web Unplagiarism Organization, misalnya disponsori oleh perusahaan untuk menyerahkannya yang menjual perangkat lunak pengecekan plagiarisme. Autentikasi memberikan beberapa contoh tentang apa yang dianggap plagiarisme. Teks-teks mudah setidaknya dari sudut pandang mereka. Dan salah satu contohnya adalah, dan saya mengutip media penyalinan terutama gambar, dari situs web lain untuk menempelkannya ke makalah atau situs web Anda sendiri. Ini sebenarnya yang bisa Anda lihat di sini adalah gambar. Di sini saya mengambil tangkapan layar dari situs pusat kami sendiri, dan seperti yang Anda lihat, bahwa Anda mungkin tahu bahwa penyalin gambar itu cukup mudah. Namun, jika Anda tidak memberikan referensi untuk itu bisa dianggap sebagai plagiarisme. Tapi ini belum tentu semuanya. Kutipan untuk menutup plagiarisme lengkap saat pengorbanan sebagai serta terjemahan. Sekarang jenis ini adalah terjemahan dari bahasa asli Jerman, karena halaman suara yang saya tulis mengandung bahasa Jerman. Tapi mari kita lihat detail jenis-jenis itu. Izinkan saya menjelaskan hal-hal itu dengan cepat. Contoh di mana teks memediasi dari sumber-sumber daya mineral, teks jauh teks menggunakan kata-kata yang berbeda untuk efek yang sama, atau sebagian kata yang sama tanpa makna. Kemudian, subtopik yang kelima adalah open science. Akses terbuka adalah cara yang semakin populer untuk menerbitkan penelitian ilmiah dan akademis Anda secara di LCP. Lebih dari 97% jurnal, kami menawarkan opsi untuk penerbit emas akses terbuka. Membuat penelitian Anda segera dan secara permanen tersedia bagi pembaca untuk dibaca, dan dalam banyak kasus, sebagian besar artikel Anda dipublikasikan secara publik, seperti ditanggung atau didanai oleh institusi Anda atau penyandang dana. Seperti yang kita tahu, kami telah mengintegrasikan opsi penerbitan di manajer editorial itu sendiri dan pengenalan opsi penerbitan. Di sini saya akan mengizinkan keduanya untuk melihat dan memilih opsi penerbitan mereka selama periode penyerahan naskah. Misalnya, penulis akan disajikan dengan dua opsi, yaitu selama pengiriman dalam jurnal hybrid dapat memilih antara bilangan atau opsi akses terbuka dan memberikan detail serta menyelesaikan pengiriman. Ketika artikel diterima, penulis akan menerima email untuk melengkapi formulir hak dan akses. Kami mencoba memberikan APC, Average Propensity to Consume, semudah mungkin kepada para penulis, dan tujuan kami adalah menjembatani penelitian digital secara efektif dan kemudian memastikan bahwa penerbitan dan jurnal akses terbuka dapat diakses oleh para penulis. Oleh karena itu, kami secara otomatis menerapkan pengabaian atau diskon ABC untuk artikel-artikel yang tidak akan kami jadikan jurnal open access. Kami juga akan mengajak Anda melihat tangkapan layar di makalah video berikutnya. Dan di sini negara-negara berkembang dibagi menjadi dua, yaitu pilihan utama untuk membayar dan grup B, kami menyebutnya sebagai program penelitian seumur hidup, sehingga penulisnya meningkat. Dan subtopik yang terakhir adalah Publishing in the Chemical Sciences. Webinar kali ini terdapat dua pembicara. Pembicara yang pertama adalah Dr. seorang penerbit senior Elsevier dan penerbit senior untuk ilmu material. Dan pembicara yang kedua adalah Profesor Susan Sinot, pemimpin redaksi jurnal Computational Material Science. Dengan kekuasaan yang besar, datanglah tanggung jawab. Jadi Anda harus bertanggung jawab atas masalah apapun yang muncul dengan makalah yang Anda tulis. Jadi ini bukan keputusan yang harus dibuat dengan mudah. Dan pada akhirnya keputusan tentang siapa yang akan menjadi penulis di makalah biasanya harus dibuat. Para pegolf,
harus memberikan kontribusi intelektual yang sangat signifikan baik dalam analisis data maupun interpretasi data. Dan para penikmat kopi harus meninjau draft makalah dan memberikan kontribusi, setidaknya 2 orang, dan secara intim. Patokan yang baik adalah seorang yang merupakan bagian dari makalah harus dapat memberitahu kami bahwa cerita ini diturunkan dari ilmu pengetahuan yang disajikan di dalam makalah. Hal-hal yang harus Anda hindari dengan cara apapun adalah memberikan penanggaran. Mereka yang terlibat dalam penelitian dan penulisan makalah harus sepenuhnya memahami metodologi, temuan dan implikasi yang disampaikan dalam tulisan tersebut. Hal ini penting agar dapat menjelaskan dan membela hasil tersebut kepada pembaca dan komunitas akademis lebih luas. Selain itu, setiap anggota tim harus bekerja sama untuk menangani masalah dan kritik yang mungkin muncul setelah publikasi, baik dari rekan sejawat maupun dari pihak luar. Dalam mengatasi tantangan ini, tanggung jawab bersama menjadi kunci kesuksesan dalam menciptakan makalah ilmiah yang kuat dan dapat mempengaruhi perkembangan di bidangnya. Baik, terima kasih atas waktunya untuk mendengarkan saya membacakan ringkasan topik dari webinar. Jika ada salah kata atau kalimat yang kurang jelas, saya mohon maaf. Terima kasih.